Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Malam ini kita kembali mendengarkan firman Tuhan melalui renungan malam yang diambil dari Almanak GKPA, Senin 19 Desember 2022. Sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu sepanjang hari ini. Hingga saat ini kami mau kembali mendengarkan firman-Mu. Tuhan, mohon kuasai hati pikiran kami, urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Mampukan kami mengerti maksud kehendak-Mu. Ampunkan dosa kesalahan kami, Bapa. Laikan kami bersekutu mendengarkan firman-Mu saat ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan, renungan malam hari ini diambil dari Yesaya 62, mulai dari ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-12. Kita bersama-sama membacanya. Di atas tembok-tembokmu, hai Yerusalem, telah kutempatkan pengintai-pengintai. Sepanjang hari dan sepanjang malam, mereka tidak akan pernah berdiam diri. Hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion, janganlah kamu tinggal tenang, dan janganlah biarkan dia tinggal tenang, sampai ia menegakkan Yerusalem dan sampai ia membuatnya menjadi kemasyhuran di bumi. Tuhan telah bersumpah demi tangan kanannya, demi tangan kekuatannya, sesungguhnya aku tidak akan memberi gandummu lagi sebagai makanan kepada musuhmu, dan sesungguhnya orang-orang asing tidak akan meminum air anggurmu yang telah kau hasilkan dengan bersusah-susah. Tetapi orang yang menuainya akan memakannya juga dan akan memuji-muji Tuhan, dan orang yang mengumpulkannya akan meminumnya juga di pelataran-pelataran tempat kudusku. Berjalanlah melalui pintu-pintu gerbang. Persiapkanlah jalan bagi umat. Bukalah jalan raya. Singkirkanlah batu-batu, tegakkanlah panji-panji untuk bangsa-bangsa. Sebab inilah yang telah diperdengarkan Tuhan sampai ke ujung bumi. Katakanlah kepada putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang. Sesungguhnya mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Orang akan menyebutkan mereka bangsa kudus, orang-orang tebusan Tuhan, dan engkau akan disebut yang dicari, kota yang tidak ditinggalkan. Demikian firman Tuhan. Renungan malam hari ini kami beri judul Janji Keselamatan. Nabi-nabi dalam zaman Perjanjian Lama adalah hamba Allah yang kerohaniannya lebih tinggi dari orang-orang sesamanya pada zaman itu. Mereka mempunyai hubungan lebih erat dengan Allah, sehingga menjadi perpanjangan tangan Allah. Salah satu tugas Nabi adalah memberitakan pertobatan dan pengharapan akan adanya keselamatan. Begitu pula Nabi Yesaya. Ia tidak berdiam diri. Ia terus memberitakan kabar keselamatan. Sekalipun umat perjanjian Allah tidak setia kepada Allah Bapa. Nabi Yesaya tidak jemu-jemu melakukannya karena ia mengasihi jemaatnya. Ia percaya pemulihan akan terjadi di Sion. Bangsa itu akan menyandang status baru. Dahulu mereka umat buangan, sekarang dipulihkan dan diselamatkan Allah. Kasih Allah sungguh tidak terbatas. Allah selalu menjaga dan memelihara umatnya. Ia tidak meninggalkan mereka sendirian. Oleh karena itu, Nabi Yesaya giat menyerukan keselamatan dari Allah sampai benar-benar menyala seperti suluh. Namun ia juga ingin agar mereka
tidak sekedar menerima keselamatan, melainkan turut juga serta menyerukan sampai semua orang mendengar dan memperoleh keselamatan. Dalam perjalanan hidup kita, kita sering menghadapi berbagai masalah. Bahkan ada masalah yang tak kunjung selesai. Mungkin sakit penyakit yang tak kunjung sembuh, masa depan yang terlihat suram, kebutuhan yang selalu kita rasa tidak tercukupi, dan banyak hal berbagai yang kita alami. Bapak Ibu, mari kita belajar dari iman bangsa Israel. Mereka percaya bahwa janji Tuhan itu iya dan amin, bahwa Tuhan tidak pernah ingkar janji, tetapi akan terwujud dalam waktu dan cara Tuhan. Malam Natal yang 5 hari lagi akan kita rayakan, itu menjadi bukti pemenuhan janji Allah bagi umatnya. Apa yang dibuatkan, yang dijanjikan terjadi, dan tidak hanya berlaku pada saat Yesus lahir, tetapi sepanjang waktu hingga saat ini dan akan datang. Sepanjang sejarah yang sudah Tuhan ukir di tengah dunia ini. Kita telah menyandang status baru sebagai anak-anak Allah dan telah menerima keselamatan yang dijanjikan Tuhan bagi kita. Janganlah kita berdiam diri saja, tetapi hendaknya kita ikut serta menyerukan keselamatan dari Allah. Sama seperti yang dilakukan oleh Yesaya. Tugas itu bukan hanya dilakukan oleh seorang nabi atau pendeta, tetapi juga menjadi tugas kita, umat yang percaya dan telah memperoleh keselamatan dari Allah. Pada akhirnya, Tuhan Yesus memerintahkan kepada kita, sebagaimana tertulis dalam Matius 28 ayat 19a. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami akan janji keselamatan yang sudah kami terima melalui kelahiran-Mu sebagai juru selamat yang menebus kami, orang-orang berdosa. Saatnya kami juga ingin menyampaikan janji keselamatan yang dari-Mu kepada sesama kami, agar semakin banyak orang percaya, semakin banyak orang yang diselamatkan. Mampukan kami Tuhan di dalam segala kelemahan kami, agar firman-Mu boleh nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat-Mu hari ini. Sebentar kami akan beristirahat. Kiranya Tuhan juga yang menyertai kami di dalam istirahat kami hingga pagi esok kami boleh kembali bangun dengan kesehatan yang baru, hati dan pikiran yang baru. Terima kasih Bapa di surga. Dengarkan doa permohonan kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Horas, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.